Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi perkembangan channel ini agar saya bisa terus berbagi manfaat khususnya melalui analisis saham. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, serta hasil investasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pada video kali ini, saya akan membahas PT Panin Finansial Tbk dengan kode saham PNLF. Analisis ini berlaku selama harga belum menyentuh buy, namun apabila harga lebih dulu menyentuh area take profit atau stop loss tanpa menyentuh buy, maka analisis ini tidak valid lagi dan perlu dilakukan analisis kembali. Sebagai pengingat, seluruh keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Saya di sini hanya menyampaikan analisis sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Baik, mari kita masuk ke pembahasan dan analisisnya. Sebagai gambaran awal, PT Panin Finansial Tbk ini adalah perusahaan holding jasa keuangan yang tergabung dalam Panin Group dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode PNLF. Perseroan berperan sebagai induk investasi di sektor keuangan dengan kepemilikan pada entitas perbankan, asuransi, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. PT Panin Finansial Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juni 1983, artinya PNLF termasuk emiten lama atau senior di Bursa Efek dengan rekam jejak puluhan tahun di sektor keuangan Indonesia. Pada perdagangan terakhir, saham PNLF ditutup di harga 334 atau naik 20,14% dari penutupan sebelumnya dan ditutup tepat di area high hariannya. Sepanjang hari terlihat pola higher high dan higher low yang konsisten, menunjukkan tren intraday yang sangat kuat dan terkontrol. Tidak terlihat penurunan tajam menjelang penutupan, yang mengindikasikan pelaku pasar tidak panik melepas saham. Kondisi ini mencerminkan closing strong, yang secara statistik sering menjadi peluang harga untuk bertahan atau melanjutkan kenaikan secara terbatas pada hari berikutnya, meskipun sudah berada di area atas. Struktur bid PNLF terlihat kuat dan berlapis di area 320 hingga 330 dengan bid terbesar di 330, 328, dan 326 serta bid di 324 hingga 320 yang masih tebal. Ini menandakan support aktif berjenjang dan menunjukkan pelaku besar masih siap menyerap saat terjadi pullback. Di sisi offer, tekanan jual muncul bertahap di 332 hingga 346 dengan offer terbesar di 334 dan 346. Pola ini tidak membentuk dinding jual ekstrim sehingga lebih mencerminkan profit taking wajar, bukan distribusi agresif. Running trade pada periode penutupan perdagangan antara pukul 16.00 hingga 16.15 tercatat total buy sebesar 415.920 lot dan total sell sebesar 275.160 lot, sehingga terdapat net buy sekitar 140.760 lot. Dominasi transaksi buy di menit-menit akhir perdagangan menunjukkan adanya minat untuk menahan posisi hingga hari berikutnya atau hari ini, bukan sekedar trading intraday murni. Secara psikologis pasar, kondisi ini sering memberikan efek open yang relatif stabil atau cenderung menguat di hari selanjutnya, selama tidak ada sentimen negatif mendadak. Dari trade book, terlihat bahwa akumulasi volume buy berlangsung konsisten sejak pagi hingga penutupan, dan kurva buy tetap berada di atas sell sepanjang hari. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga didukung oleh volume real, bukan sekedar lonjakan sesaat. Tidak terlihat lonjakan volume ekstrim di area atas yang biasanya menandakan distribusi besar. Pola seperti ini mengindikasikan bahwa bandar belum sepenuhnya keluar dan masih ada potensi harga bertahan di level tinggi atau bergerak konsolidatif naik pada sesi berikutnya. Broker flow menunjukkan bahwa broker-broker besar seperti MG, XL, dan KZ berada di sisi pembelian dengan nilai dan volume signifikan
sementara sisi penjualan tersebar di banyak broker tanpa konsentrasi ekstrim. Ini penting karena tidak terlihat satu broker besar yang secara agresif melakukan distribusi. Pola broker flow seperti ini biasanya mencerminkan akumulasi atau penahanan posisi, bukan fase buang barang, sehingga mendukung asumsi bahwa tekanan jual besar belum terjadi. Broker summary PNLF menunjukkan akumulasi lebih dominan daripada distribusi. Uang besar terlihat masuk di harga bawah dan belum keluar di harga atas, sehingga secara struktur masih mendukung peluang trading harian ke atas, dengan catatan entry harus disiplin dan tidak mengejar harga. Aktivitas perdagangan didominasi oleh investor domestik dengan porsi sekitar 85 hingga 86%, sementara asing mencatatkan net buy yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan harga PNLF lebih banyak dikendalikan oleh pelaku lokal atau bandar domestik. Dampaknya, saham cenderung lebih volatil secara intraday, namun tidak terlalu sensitif terhadap sentimen global. Untuk trading harian, kondisi ini justru menarik, tetapi tetap rawan terjadi shake out cepat jika bandar mulai menguji psikologi pasar. Analisis secara teknikal dari segi indikator RSI 14 berada di kisaran 73 hingga 74 yang menandakan kondisi overbought, sehingga potensi kenaikan lanjutan masih ada, tetapi dengan resiko koreksi jangka pendek. Stokastik berada di level sangat tinggi mendekati 100, menguatkan sinyal jenuh beli dan meningkatkan peluang terjadinya pullback intraday. MACD masih berada di area positif, namun histogram mulai mengecil, yang menandakan momentum naik masih bertahan tetapi tidak sekuat fase awal kenaikan. Secara keseluruhan, indikator teknikal menyarankan bahwa besok atau hari ini lebih cocok untuk strategi buy on weakness, bukan mengejar harga saat breakout. Dalam 5 tahun terakhir, harga PNLF bergerak sideways dan volatil dengan pola naik tajam lalu turun panjang sebelum konsolidasi. Kenaikan terbaru ke area 330-an merupakan rebound dari level bawah, namun secara struktur belum menembus tren turun jangka panjang, sehingga PNLF masih berada di fase recovery, belum masuk bull market. Saat ini, harga sekitar 334 sudah di atas rata-rata 5 tahun, yang merupakan sinyal positif awal, tetapi masih jauh dari high historis. RSI yang tinggi menandakan harga relatif mahal dalam jangka pendek, sementara resisten kuat berada di area 360 hingga 400. Dengan kondisi ini, harga saat ini lebih cocok sebagai konfirmasi pemulihan, bukan untuk pembelian besar sekaligus, melainkan akumulasi bertahap. Dari segi fundamental, pada 2022, PNLF mencatat pendapatan 2,06 triliun, kinerja operasional masih lemah dengan laba usaha negatif minus 38 miliar, namun perusahaan tetap membukukan laba bersih 1,99 triliun, terutama berasal dari pendapatan non-operasional, bukan bisnis intinya. Di 2023 terjadi lonjakan kinerja yang signifikan, pendapatan naik tajam menjadi 14,47 triliun, diikuti laba usaha positif 4,32 triliun, laba bersih mencapai 3,61 triliun, menandakan perbaikan fundamental yang kuat dan lebih berkualitas dibanding 2022. Pada 2024, pendapatan sedikit turun ke 13,66 triliun, namun profitabilitas tetap terjaga. Laba usaha stabil di 4,32 triliun dan laba bersih sebesar 3,46 triliun, menunjukkan bisnis sudah berada di fase stabil dan matang. Q1 2025, PNLF mencatat pendapatan 3,14 triliun, laba usaha 1,11 triliun, dan laba bersih 883 miliar, menunjukkan kinerja awal tahun yang kuat dan stabil. Q2 pendapatan naik ke 3,53 triliun, namun laba usaha turun ke 850 miliar dan laba bersih 793 miliar, menandakan penurunan efisiensi sementara. Q3 pendapatan meningkat ke 3,63 triliun, laba usaha pulih ke 1,24 triliun, dan laba bersih kembali
883 miliar menunjukkan perbaikan efisiensi dan profitabilitas. Intinya secara fundamental, PNLF saat ini berada dalam kondisi kuat, stabil, dan jauh lebih sehat dibanding periode pra-2023, sehingga layak dipandang positif dari sisi kinerja keuangan, dengan catatan pergerakan harga saham tetap perlu disikapi secara selektif karena volatilitas pasar. Secara keseluruhan, probabilitas harga PNLF untuk naik masih lebih besar dibanding turun, namun kenaikannya cenderung terbatas. Hal ini didukung oleh penutupan harga yang kuat, dominasi bid dan net buy di akhir perdagangan, broker besar yang belum menunjukkan distribusi agresif, serta fundamental perusahaan yang solid hingga Q3 2025. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa tekanan beli masih mampu menahan harga dan membuka peluang kenaikan lanjutan atau minimal bertahan di level atas. Namun, karena saham sudah berada di kondisi overbought, kenaikan kemungkinan tidak agresif dan lebih berbentuk sideways menguat atau pullback ringan sebelum naik kembali. Selama area support utama tidak jebol, bias tetap positif. Dengan demikian, peluang naik masih ada dan dapat dimanfaatkan untuk trading, bukan untuk spekulasi tanpa disiplin. Untuk rekomendasi trading, buy di harga 322 karena berada di area pullback dekat support kuat, sehingga resikonya lebih kecil dan tidak mengejar harga. Target take profit di 342 karena merupakan area resisten wajar untuk kenaikan lanjutan yang realistis. Stop loss di 318 dipasang tepat di bawah support utama. Jika level ini jebol, berarti skenario bullish gagal dan posisi harus ditutup. Untuk rekomendasi jangka panjang, buy di harga 290 karena berada di area bawah menengah, struktur 5 tahun, dan dekat rata-rata historis, sehingga memberikan margin of safety dan cocok untuk investasi bertahap. Target profit 440 karena resisten besar historis yang realistis dicapai jika fase recovery berlanjut menjadi tren naik jangka panjang 1 hingga 3 tahun. Stop loss 240 berfungsi sebagai proteksi modal karena jika harga turun dan bertahan di bawah level ini berarti skenario pemulihan jangka panjang gagal secara struktur. Namun untuk investasi jangka panjang di PNLF, stop loss bisa dijadikan opsional. Jika ingin menggunakan stop loss harga sebagai proteksi modal, itu baik dan disiplin. Jika memilih tidak menggunakan stop loss harga, itu juga tidak masalah. Ini bisa dijadikan average. Itulah analisis hari ini. Semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di saham PNLF. Jika ada saham lain yang ingin dianalisis, silahkan tinggalkan komentar. Saya akan dengan senang hati membahasnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada analisis berikutnya.